bisa bermakna untuk semesta. Tua rentai senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 1 Semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syaparudin SAG MSI. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang penetapan harga dalam Islam. Dan waktuku tak lama, semoga bisa bermakna untuk semesta. Tua rendah Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk, barang, atau jasa. Kaitannya dengan Islam, bahwa harga tersebut terbentuk secara alami, yakni terbentuk melalui permintaan dan penawaran, dalam rangka untuk mewujudkan maslahah. Ketika harga-harga melonjak pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat berkata, yang artinya, "Wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kami." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang mencabut, yang membentangkan, dan yang memberi rezeki. Saya sungguh berharap dapat bertemu Allah dalam keadaan tidak seseorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku karena kesaliman dalam darah dan harta." Hadis tersebut menunjukkan bahwa penetapan harga dalam Islam berdasarkan sunnatullah atau berjalan secara alami sesuai kondisi pasar tanpa penentuan dari kekuasaan manusia. Jika demikian adanya, maka penentuan harga yang menimbulkan ketidakseimbangan pada pasar berarti akan menimbulkan kerugian bagi pembeli atau penjual. Ini adalah suatu kesaliman. Oleh karena itu, harga harus sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar. Artinya, harga tidak boleh ditetapkan oleh permintaan karena ketentuan harga tergantung pada interaksi permintaan dan penawaran. Namun demikian,
Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga bila pada produsen atau penjual melakukan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen. Di masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi supply maupun demand. Intervensi pasar yang dilakukan Khulafaur Rasyidin di sisi supply yaitu mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang ditawarkan Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Sedangkan intervensi pasar dari sisi demand dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga memperkenalkan konsep harga yang adil dalam penetapan harga suatu barang atau jasa. Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan di waktu yang berbeda. Ada dua tema yang seringkali ditemukan tentang masalah harga tersebut menurut Ibnu Taimiyah, yakni kompensasi yang setara atau adil dan harga yang setara atau adil. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir dengan hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan. Sedangkan kompensasi yang setara atau adil adalah penggantian yang sama yang merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Sedangkan harga yang setara atau adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip la darar, yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain. Dengan berbuat adil, maka tidak akan terjadi kezaliman. Tujuan utama dari harga yang adil tersebut adalah untuk menegakkan keadilan dalam bertransaksi, pertukaran, dan berbagai hubungan lainnya di antara anggota masyarakat. Konsep ini juga dimaksudkan sebagai panduan bagi para penguasa untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan eksploitatif. Dengan kata lain, pada hakikatnya konsep ini akan lebih memudahkan bagi masyarakat dalam mempertemukan kewajiban moral dengan kewajiban finansial. Selanjutnya, konsep harga yang adil Ibnu Taimiyah ini hanya terjadi pada pasar kompetitif. Tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan, yaitu kondisi di mana semua faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada yang menganggur. Sebab harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar. Karena itu, Ibnu Taimiyah menentang adanya praktik monopoli, maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan regulasi atau pengaturan terhadap harga. Berdasarkan penjelasan tersebut,
dapat kita simpulkan bahwa perilaku Muslim dalam menetapkan harga adalah perilaku pasar, yakni berdasarkan pada permintaan dan penawaran selama tidak terjadi kecurangan dan dalam rangka untuk mewujudkan maslahah. Pada kondisi seperti ini, seorang Muslim tidak dapat mempengaruhi harga karena harga yang terbentuk di pasar benar-benar merupakan hasil tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Harga yang terbentuk melalui pertemuan antara permintaan dan penawaran, yakni jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan selama tidak terjadi kecurangan dan mengandung maslahah atau manfaat fisik dan non-fisik, disebut dengan harga keseimbangan Muslim. Nah, selanjutnya dapat kita lihat pada kurva tersebut. Pada kurva tersebut dapat kita jelaskan bahwa tingkat harga sebesar P, jumlah barang atau jasa yang diminta dan ditawarkan adalah sama, yakni sebesar Q. Titik HKM adalah titik E. Titik ini menunjukkan tingkat harga P dan jumlah Q yang diminta dan ditawarkan adalah sama. Hal ini terjadi pada barang dan jasa yang kandungan maslahahnya MS atau tetap, yakni berapapun yang diminta dan ditawarkan, jumlah kandungan maslahahnya tetap sama, dan variabel lainnya juga diasumsikan tetap. Selanjutnya, tujuan penetapan harga. Pada dasarnya ada 4 jenis tujuan penetapan harga, yaitu yang pertama, tujuan berorientasi pada laba. Asumsi teori terkait klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba. Yang kedua yaitu tujuan berorientasi pada volume. Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing objective. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan atau pangsa pasar. Tujuan ini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan penerbangan. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan berorientasi pada citra, yaitu suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Sementara itu, harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu. Misalnya, dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu. Pada hakikatnya, baik penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan. Tujuan yang keempat yaitu tujuan stabilisasi harga. Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka persaingan harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu.